Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Secara sederhana, yang membahas biasanya tentang teori, tapi hari ini kita tidak membahas teori, tapi membahas bagaimana, jadi ini tutorial, bagaimana membuat video presentasi untuk mata kuliah metode penelitian bisnis. Dan karena kebetulan mata kuliah ini adalah metodenya menggunakan basis project gitu ya, jadi harus ada hasil atau karya yang harus disampaikan kepada kampus sebagai laporan. Dalam mata kuliah ini ada tiga laporan yang harus disampaikan, atau tiga hal. Yang pertama adalah presentasinya, lalu yang kedua adalah PPT-nya, PowerPoint-nya, materi presentasi, lalu yang ketiga adalah artikelnya, yaitu adalah skripsi dalam bentuk Word, itu dari bab 1 sampai dengan bab 4. Sebenarnya sama dengan bab 3, tapi kita karena sudah sampai dengan perhitungan, jadi perhitungan juga disampaikan di bab 4. Nah, hari ini adalah contoh dari video presentasi yang mungkin nanti akan disampaikan dalam bentuk link, gitu ya. Jadi bukan videonya, tapi dalam bentuk linknya. Jadi linknya diposting di YouTube, gitu ya. Videonya diposting di YouTube dan itu disetting private, nanti biar hanya yang punya link yang bisa melihat videonya, gitu ya. Tapi terserah mau dibikin jadi umum juga nggak masalah juga. Nah, durasinya nggak lama-lama, paling sekitar 4 sampai dengan 6 menit gitu ya. Sekitar mungkin bisa lebih juga dari itu, karena tergantung dari cara penyampaiannya. Lalu dalam video ini semuanya harus ikut ambil bagian, jadi pembagiannya misalnya dibuka oleh ketua, lalu pemaparannya setiap dari anggota juga harus menyampaikannya. Terserah mau menggunakan metode seperti apa, direkam melalui handphone boleh, atau mungkin lewat Zoom seperti yang sekarang. Saya akan pakai Zoom itu ya lebih gampang, gitu ya. Dan isinya sekali lagi dari video ini hanya beberapa ini. Yang pertama memaparkan judul, lalu penjelasan kerangka, hipotesis, sampel, lalu rekap kuesioner dan validitas. Jadi ini sekali lagi hanya kira-kira bentuknya seperti ini. Dan materi ini sebenarnya adalah materi dari beberapa skripsi dari mahasiswa saya. Jadi sebagai rasa terima kasih karena sudah bekerja sama saya dengan baik gitu ya di semester lalu. Jadi saya menggunakan beberapa mahasiswa saya yang saya campur di sini gitu ya. Hingga itu jadi sebuah contohnya kira-kira seperti ini gitu ya. Walaupun saya menjelaskan ini hanya sendiri, tapi sekali lagi nanti sewaktu presentasi mahasiswa kelompoknya itu ada misalnya ada 4 orang atau 5 orang, berarti setiap orang harus eh, melakukan presentasi ikut gitu ya. Nah, kebetulan sekali lagi hari ini adalah ini jurus skripsi salah satu mahasiswa saya, ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Kebetulan ini adalah punya dari Rachel, gitu ya. Tapi saya juga membawa karena harus ada contoh dari 5 orang, jadi saya membawa nama Harif, membawa nama Miftah, Aiman, dan Ananda. 5 orang ini adalah mahasiswa bimbingan saya di eh, periode lalu, dan ini random gitu ya. Jadi bukan berarti mereka cuma mereka, tapi mereka beberapa di antara dari yang saya bimbing gitu ya. Kita mulai. Jadi sekali lagi ini adalah kira-kira cara presentasinya. Oke. Oke, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Hari ini saya bersama teman-teman mencoba untuk mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah metode penelitian bisnis yang disampaikan dalam bentuk link dan kami simpan di YouTube. Judul dari penelitian kami adalah pengaruh atmosfer toko, harga, dan kualitas terhadap keputusan pembelian pada modular kuliner Indonesia. Bisa dilihat dari judulnya Bapak Ibu, di sini ada 3X dan 1Y, dan dari judul ini ada beberapa hipotesis yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah adanya hubungan antara atmosfer toko dengan keputusan pembelian sebagai hipotesis satu. Hipotesis kedua adalah adanya hubungan antara harga dengan keputusan pembelian, dan ketiga hipotesisnya adalah kualitas produk kepada pembelian. Itu adalah hipotesis sendiri-sendiri atau siklus parsial, sedangkan hipotesis bersama-sama adalah adanya hubungan antara atmosfer toko, harga, dan kualitas barang terhadap keputusan pembelian. Dan ini sekali lagi adalah hipotesis keempat kami. Nah, dari judul ini kita mengambil sampel menggunakan metode accidental sample, di mana yang ditanya adalah semua pengunjung yang datang kepada
outlet Hot Side Story yang ada di Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Nah, hasil sebuah kuesioner ini yang disampaikan sesuai dengan permintaan dari perusahaan, gitu ya, itu didapatkan hasil sebanyak 83 orang. Dan ini adalah sebagian dari hasil rekapitulasi dari kuesioner gitu ya. Lalu dari hasil itu kita masuk ke dalam uji validitas Bapak Ibu. Yang pertama adalah uji validitas. Di sini uji validitasnya menggunakan R-tabel sebesar 0,215 dan dapat dilihat di sini untuk atmosfer toko semua kuesioner itemnya dinyatakan valid, harga juga seperti itu, dan kualitas produk seperti itu, dan juga pada variabel Y, unsur pembelian, alhamdulillah semuanya valid. Nah, untuk dalam uji rehabilitas dari 4 variabel yang kami punya, empat-empatnya kebetulan ada di atas 0,6, gitu ya. Jadi semuanya dinyatakan reliable, kecuali yang mungkin agak kecil adalah pada kualitas produk, yaitu 0,621. Dan ini sekali lagi masih dalam batasan reliable. Oleh karena itu, karena semua validitas sudah oke dan reliabilitas sudah oke, kami masuk kepada uji normalitas, dan di uji normalitas di sini menggunakan metode dari Kolmogorov-Smirnov. Di sini didapatkan asimsiknya itu adalah 0,126, dan karena ini di atas dari 0,05 maka dinyatakan bahwa penilaian kami sudah lolos dari uji normalitas. Berikutnya adalah pada uji multikolinearitas. Multikolinearitas di sini kita adalah nilai toleransi dan nilai PIF. Di nilai toleransi kebetulan ini sudah masuk ke dalam batasannya karena harus di atas 0,01 dan ini ada 0,6. Jadi sedangkan di VIV batasannya adalah harus di bawah 10 dan ini kebetulan 1,104. Jadi sudah dalam batas yang diminta oleh uji multikolinearitas. Dan dalam uji heteroskedastisitas kebetulan kami menggunakan metode dari scatter plot gitu. Dan dari hasil dari pengujian scatter plot ini didapatkan bahwa terjadi atau terlihat bintik-bintik atau titik-titik itu berada di antara garis nol, baik vertikal maupun horizontal, yang artinya ini sudah lulus dari metode uji heteroskedastisitas. Dan pada uji T, di sini adalah uji yang menggambarkan dari hubungan antar variabel KY, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dapatkan hasil signifikansinya itu di bawah 0,05. Dari atmosfer toko didapatkan 0,038, sedangkan untuk harga dan kualitas produk adalah 0,000. Sekali lagi artinya ini masih di bawah dari 0,05, dan artinya untuk uji T ini didapatkan hipotesis bahwa atmosfer toko mempengaruhi keputusan pembelian, harga juga mempengaruhi keputusan pembelian, dan kualitas produk juga mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya, hipotesis 1 saya, hipotesis 2, dan hipotesis ketiga dinyatakan terbukti. Jadi diterima. Ya, jadi memang ada hubungannya. Lalu berikutnya adalah uji F. Uji F adalah uji untuk melihat apakah variabel X1, X2, dan X3 ini mempengaruhi dari Y. Dan dapatkan hasil signifikansinya dalam 0,00 dan artinya tadi sekali lagi di bawah 0,05. Dan ini berikutnya adalah uji R-square kami. Uji R-square-nya adalah 0,225 yang artinya bahwa variabel independen atau variabel bebas kami itu mempengaruhi terjadinya variabel terikatnya sebesar 22%, sedangkan sisanya sekitar 78 atau 76,5% ini dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Dan dari hasil uji regresi sebagai uji terakhir kami didapatkan hasil bahwa Y sama dengan 5,848 ditambah 0,334 ditambah 0,138, yang artinya bila tidak ada variabel X1 dan X2, maka variabel Y adalah 5,848, dan bila ada penambahan di variabel X1 maka akan ada penambahan sebesar 0,334, dan bila ada penambahan juga di variabel X2 maka akan ada penambahan juga sebesar 0,132. Bapak Ibu, ini adalah hasil dari penelitian kami yang kami lakukan
secara simulasi sebenarnya untuk mata kuliah ini, tapi hasil video ini dan juga PowerPoint berikut nanti hasil tulisan kami dalam bentuk Word akan disampaikan atau dikumpulkan kepada dosen pengampu mata kuliahnya melalui link yang akan disediakan oleh beliau. Bapak Ibu semua, ini adalah hasil presentasi kami. Ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang harus dirapihin gitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan dari kami yang di semester 5 ini bisa terus belajar sehingga akhirnya nanti pada di semester 8, di saat kami bisa mempresentasikan ini di ruang sidang, kami bisa menjadi lebih baik dari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah tadi yang saya bilang adalah hasil dari presentasinya gitu ya, dan ini sudah masuk ke sini dan kebetulan tadi sewaktu saya presentasi gitu ya, saya pakai stopwatch gitu ya. Dari stopwatch itu pas kebetulan itu saya berhentinya gitu ya pas bagian tadi menutup presentasinya itu sekitar 7 menit gitu. Dan sekali lagi bisa dilihat di sini masih masih cukup ya waktunya antara durasi 4 sampai 6 gitu. Jadinya sekali lagi kalau mahasiswa nanti bikin presentasi ya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi yang tadi saya lakukan itu sekitar sekitar 7 menitan, 7 menit lewat sedikit lah gitu ya. Karena tadi saya lupa matiin stopwatchnya gitu ya. Jadinya pas saya sadar oh ya ini udah 7 menit 20 gitu. Jadi mungkin sekitar 20 menit yang terlupa saya mematikan stopwatch gitu. Nah, ini lagi cara bikin presentasinya nggak usah ribet-ribet banget, nggak usah terlalu berbunga-bunga. Slide-nya juga tadi juga hitam putih doang kok, jadi nggak terlalu repot gitu ya. Dan sekali lagi ini tadi gabungan dari beberapa skripsi ya, jadi mungkin tadi ada yang terlihat kok yang tadi judulnya 3 nih hasilnya 2 gitu ya, X-nya. Ya udah, ini kan hanya 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 latihan doang, hanya memberikan gambaran doang gitu, kayak gitu ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan eh, gambaran gitu ya, gimana cara bikin presentasi ini untuk disampaikan nanti. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya.